Ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau berkuliah. Tadi Mas Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Bapak mau mengatakan Pak Jokowi penipu. Saya ingin tanya ke Pak Halim. Ya, Pak Halim, ini kan maksudnya tadi Mas Roy, ini adalah fotokopi legalisir yang difotokopi. Apakah ini bisa dijadikan bukti hukum? Bisa. Alasannya? Alasannya itu buat pembuktian di pengadilan. Asalkan sesuai dengan legas yang dipasang. Sesuai dengan? Bisa. Legasnya di kantor pos. Itu kan udah legalisir Pak Iman. Sudah Pak Iman dilegalisir kan di kantor pos? nih. Ini kan contohnya kan ini ini kan nanti tampilkan di layar ya. Ini legalisir kan? Ini diketahui oleh universitas kan? Itu fotokopi, hanya Ini fotokopi. Ini legalisir yang difotokopi. Nggak ada masalah. Yang penting Bung Eman nggak tempel. bisa. Mas Eman, beliau bisa. beliau Bisa itu. menyampaikan kalau Bisa. dalam persidangan memang Bisa. dia bisa sebutkan ini salinan diterima Iya. sama Nggak bisa. hakim. Masalah Kalau nanti itu fotokopi, dinilai pasti nggak itu bisa. urusan Ini lain. fotokopi antar Nggak fotokopi bisa. Tapi Nggak bisa. fotokopi itu Bisa. bisa Nggak. diterima yang penting. Boleh nggak Prof? Betul, karena nggak bisa. Itu aja jawaban Nggak saya. bisa. Udah Gini, pasti Bang, nggak bisa. Di dalam Oke, persidangan nggak bisa. hakim yang menentukan ketika ada suatu salinan disampaikan dan sudah Salinan dilege. berbeda dengan fotokopi. Iya, kan ada juga yang fotokopi Beda. juga. Ini apa suratnya? Fotokopi. Nggak bisa. Masalah nanti yang menimbang bisa tidak bisa tuh hakim. Bukan, pihak yang bisa menolak. Enggak, ya silakan. Siapapun menolak Dicatat. dan itu. Dicatat. Bukan dicatat. Dicatat. Tidak bisa namanya fotokopi dijadikan alat bukti. Secara praktikal Itu ketika jelas. kita bersidang bisa Kenapa? kita sampaikan. Karena Ini fotokopi saya itu mendapatkan bisa dirubah-rubah. fotokopi. Tidak bisa. Coba dilihat. Bisa Sudah dirubah dileges itu. belum? Sudah. Oke, diterima. Masalah nanti siapa yang menentukan itu hakim menilai. Masalah ada keberatan yang sampaikan sama beliau, silakan keberatan. Prof. Firman, Dicatat. Kita ada bedanya nggak antara Saya fotokopi ngerti maksudnya. yang difotokopi Saya- sebelah kiri saya ngerti. dengan itu legalisir cap basah? Saya itu? ngerti maksudnya jenengan. Ya, ada bedanya nggak? Saya ngerti maksud jenengan. Bapak Ini kan jangan pura-pura nggak tahu, Iya, ada bedanya Saya nggak? ngerti, tapi yang maksudnya beliau. Hah? Aku ngerti maksudnya jenengan, Mas. Ya. Karena jenengan mau bilang ini fotokopi yang kiri. Fotokopi. Ngerti aku. Fotokopi dan Tapi fotokopi. beliau mau mengatakan kalau saya memiliki dokumen yang saya punya hanya fotokopi, Ya. saya minta kepada majelis saya mau mengajukan. Dia gak akan bilang mengatakan tidak bisa di depan. Nanti dia nilai. Baik, biar kami majelis yang Hanya menilai. fotokopi loh, Iya, tanpa bisa cap dipertimbangkan. basah. Diterima dulu. Kalau fotokopi tidak masalah bisa. nanti tidak Masalah dipertimbangkan. dipertimbangkan gini Bang Kalau Didi. cuman Tidak bisa. mungkin Karena yang punya fotokopi. praktik Kita juga. praktik Iya. juga. Jadi gini Bang Didi. Jadi jangan Iya. langsung dicat. Fotokopi dari kopi bisa saja. Iya, Tetapi dituliskan kopi apakah dari itu kopi. dikesamping sebentar? Apakah Iya. itu dikesampingkan Apakah oleh tidak? hakim? Itu urusan Itu hanya hakim. Nanti pada putuskan. Katakanlah, misalkan bukti A, bukti B berdasarkan ini tidak sesuai karena kopi dari kopi. Misalkan katakanlah begitu. Atau diterima dikarenakan sudah dilegis. Itu bisa semua. Gitu. Kalau leges itu bea Itu materai Pak Iman. tidak ada hubungannya. Jadi, kalau leges. jadi biarlah Nggak hakim bisa yang ada menentukan pembuktiannya. nanti. Jadi, fotokopi Abang yang silahkan sudah berpendapat. digalisir Ya. Abang Halim oleh silahkan berpendapat. universitas. Tapi jangan crossing. Lalu Ini dibawa saya supaya bicara- sehat diskusinya, saya bicara Bang. fakta. bawa ke kantor pos. Fakta dan dipasang alat Abang bukti. juga benar Itu mengatakan Alat pembuktian alat ini. asli benar Fotokopi juga. dengan Nggak bisa. fotokopi. Balim. Kopi Itu. pasti bisa ditolak. Gitu loh. Harus ditolak, tidak bisa. Oke, baik. Nanti biarkan ini kalau memang muncul di persidangan biar hakim memutuskan. Oke. Baik, saya kembali ke Abang dulu, nanti baru ke Oke. Enggak, jangan ke beliau lagi, kan udah tahu belum? Enggak, karena tadi udah sampaikan bahwa akan ada yang disampaikan terkait dengan kejanggalan. Saya mendengar ada 15 kejanggalan dari dokumen yang akan terima, betul? Ya, dari tadi jeda hiburan sejenak tadi ya. Oke, kita kembali ke substansi. Jadi dari dokumen-dokumen yang kami terima di KPU dan juga perbandingan dokumen-dokumen lain di luar UGM yang kita dapatkan dari berbagai sumber, kami sudah menemukan sedikitnya 15 anomali. Tapi tentu tidak akan saya spill di sini Ya, karena 15 itu anomali, keanehan, ya, kejanggalan. Oke. inkonsistensi dan sebagainya. Oke. Nah, Sebutkan berapa? 3. ya saya nyebut 3 saja. Oke, boleh, Yang silakan. pertama, ijazah Jokowi diterbitkan tanggal 15 November ya. Nah, menurut data 5 apa 15? Ini 5 ini. 5 November 1985. ya 5 November ya. Oke. Tapi skripsi itu diserahkan tanggal 14 November. Jadi ijazah telah terbit sebelum skripsi selesai. Sebentar. Ijazah 5 November, skripsinya diserahkan 14 November. Anda punya dokumen itu ya? Ya. Oke. Itu Satu. berita penyerahan skripsi. Ya.
Jadi ya, asumsinya tidak pernah ada mahasiswa lulus sarjana tapi skripsinya belum selesai gitu. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua ijazah SMA Jokowi ya. Ijazah SMA Jokowi di riwayat hidup yang dipakai untuk Pilkada 2010 tertulis di riwayat hidup Jokowi menulis dia lulusan SMA 6 Surakarta. Dan menurut salinan ijazah yang kami terima, sekolah menengah Jokowi belum ada waktu itu SMA 6 Surakarta, yang ada namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Pertanyaannya, untuk apa ngarang-ngarang SMA 6 itu kalau jelas-jelas ijazahnya menyebutkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Jadi apakah itu ignoramus, keteledoran atau kesengajaan? Kita nggak jelas. Yang saya spill ini yang sepele-sepele aja. Nah, jadi ada 3 riwayat hidup yang kami terima dari periode yang berbeda-beda, itu ada beberapa inkonsistensi juga. Kemudian ijazah UGM soal jurusan, yang ini sempat ramai kan. Jokowi dengan meyakinkan menyebut dia kuliah di UGM jurusan teknologi kayu. Nah, kami dapat data dari buku yang diterbitkan UGM sendiri bahwa tidak ada itu jurusan teknologi kayu. Yang ada adalah 3 jurusan itu, jurusan teknologi, jurusan ekonomi perusahaan hutan, jurusan teknologi kehutanan, jurusan konservasi sumber daya hutan. Jadi apakah itu kelupaan atau memang karena dia tidak tahu? Ya, termasuk contoh-contoh lain kecil, Kasmujo yang dianggap dosen pembimbing, tapi kan semua itu ada juga di mana medsos ya, ada rekamannya dan sebagainya, itu ada videonya. Banyak. Saya kira itu aja, yang nanti yang lain kita tunggu dari UGM sendiri mau nggak menyerahkan. Saya mau klarifikasi, Pak Lukas mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda enggak, saya tidak akan, karena ini kan tentatif. Ya sudah. Jadi saya mau mengatakan apa yang tadi disampaikan itu kan adalah hal-hal pandangan beliau. Tetapi kalau bicara masalah Bapak adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan, sudah lulus dan sebagainya, mengenai Kasmujo sekalipun sudah disampaikan sama Bu Ova. Kita sudah tayangkan di sini kemarin bahwa memang Pak Kasmujo memang bagian daripada Pak Jokowi. Ya, yang disampaikan rektor UGM itu testimoni ya. Ya. Yang kita perlu adalah data. Kita butuh semua bukti. Makanya misalnya nanti, Kasmujo itu betul enggak? Makanya nanti kan di persidangan mungkin dipanggil, akan dilihat Dengan fakta bukti-buktinya. persidangan. Saya nggak peduli persidangan yang menyangkut pencemaran nama baik itu tidak sah. Itu hanya bisa terjadi di Kenapa tidak sah? Karena kepastian keaslian ijazah Jokowi belum ada, kok menyidangkan mempersekusi orang. Ini yang kurang, saya harus lurusin kalau ini. Ini salah. Tidak ada satupun hari ini, atau ada Mas Roy, kita tanya, ada nggak yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu? Lah iya kan harus sebelum orang bisa menganggap orang lain itu mencemarkan nama baik soal ijazah, ijazahnya harus dibuktikan asli dulu oleh tim independen. Itu balik yang kepada, nggak pernah ada. Pak Lukas. Di alam semesta ini, di dunia ini nggak pernah ada. Beda, Pak Lukas, ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau berkuliah. Tadi Mas Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Bapak mau mengatakan Pak Jokowi Bapak penipu. bilang tadi Pak Jokowi penipu. Maksudnya? Saya bilang setiap penipu. Iya makanya, Ya, makanya. saya mau menyampaikan. Saya mau menyampaikan mengenai ijazah Pak Jadi Jokowi. kita nggak bisa Sudah hanya selesai. rely pada testimoni. Jadi Anda harus bisa membedakan Putusan antara mana yang Bukan, mengatakan Pak Jokowi? Kalau saya paham maksudnya Bung Lukas. Anda UGM orang selama hukum, ini Iya. hanya Bisa bicara soal membedakan. verbal, tapi tidak kemudian menyampaikan bukti misalnya Iya. ini dan seterusnya. Bukan, sudah dilakukan gini loh Mas Aiman. Beliau juga sudah Sebentar. mendapatkan ada dari KPU. Itu kan verifikasi. Bahwa seseorang sedang mengikuti misalnya pilbub, pilwat, wali kota misalnya, atau pilgub misalnya, itu kan diverifikasi. Misalnya pilpres. Tidak, dalam temuan sidang KPU tidak pernah memverifikasi faktual. Ada nggak di KPU ijazahnya? Iya, Ada KPU nggak? itu kesalahan KPU. Nah, ya sudah, tapi jangan prejudis. Sebentar, KPU kita tanya, kita kejar, apakah pernah Lakukan melihat verifikasi. ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Dia hanya percaya Yang saja. disampaikan kan adalah legalisirnya, Pak. Legalisirnya aja bermasalah. Tidak ada tanggalnya. Itu kan yang bisa menyatakan itu bermasalah tidak bermasalah UGM, Pak. Bapak nggak bisa mengatakan itu bermasalah, Pak. Tapi kan terlalu banyak Artinya kalau anomali itu. gini loh, Pak, ada orang mengatakan, saya UGM nih. Masa UGM-nya diem-diem, Pak?
Ya UGM-nya Masa KPU-nya diem-diem, Pak? asumsinya ini Masa ya. putusan MK terhadap Pilpres Pak Jokowi 2 kali diem-diem, Pak? Iya, ini Diperiksa semua, memang Pak. kelihatannya sejauh ini ya masih asumsi ada konspirasi Pak, besar. sudahlah. Ada konspirasi, Ini buktinya nggak bisa. ya. Anda menuduh Ya. UGM melakukan Buktinya. konspirasi. Biarkan. Iya, saya punya bukti. Saya dengerin. Oke. Ya. Menarik Jadi nih. pada tahun Agustus 2025 KPU mengeluarkan peraturan KPU yang berisi peraturan nomor 271 ya. Peraturan KPU yang melarang akses informasi terhadap 16 jenis dokumen Itu terkait KPU, pencalonan presiden dan Pak. wakil presiden. Bentar, Dengerin bentar. dulu. Nggak bisa lah. Ya. Jadi Saya berikan kesempatan, nanti. KPU melakukan itu tujuannya apa? Karena itu politik itu menggunakan kekuasaan, kewenangan untuk Aduh, mempengaruhi. Pak, Nah, Pak. setelah diprotes publik, peraturan yang dikeluarkan bulan Agustus itu bulan September dibatalkan. Nah, karena dibatalkan itulah Bon Jovi bisa meminta tanya, KPU. berapa Itu ijazah artinya yang- indikasi. berapa ijazah yang Anda dengan dapat? kenaifan Anda ini seolah-olah dalam politik itu semuanya bersifat normatif, orang tidak akan melakukan penipuan, penyalahgunaan dan sebagainya. Itu Politik itu asumsi. penuh tipu dan Pak, manipulasi. dari KPU ada berapa ijazah Pak Jokowi? Bapak sudah menerima dari KPU ada berapa ijazah Jokowi? Semua dapatkan dari kami dapat Dapat, kan? yang agak aneh ini saya spill KPU satu Solo, lagi. DKI, Ya, pusat. yang di KPU pusat kita dapat ijazah universitas, Ya. SMA, SMP, SD. Kemudian dari Jakarta juga, yang Solo hanya dapat universitas, tapi tidak dapat yang lain. Jadi memang yang agak aneh menurut kami ya. Karena fotokopinya kok sama. Dugaan kami ketika kami minta, KPU kan awal nggak ngasih. Kemudian KPU mungkin berkoordinasi, ya udah kita kasih aja. Fotokopinya sama. Ya, Judi. persis. Ini kan Saya bertanya dulu. Legalisiran yang sama, Iya. warnanya ada yang cap merah. Tapi tadi Persis. beda-beda tadi. Iya. Di Solo fotokopian, Kacau. di DKI yang cap merah Ya tadi. intinya yang dikasih oleh KPU Jakarta, KPU Pusat dan KPU Solo itu Saya nanya semua. dulu sekarang sama Pak Warso nih. Ini kan beda-beda Ini ini. kan fotokopian. Ini kan barangnya. Ini kan barangnya. Nah, Abang bilang tadi, anehnya yang diterima di seluruh KPU sama. Terus masalahnya di mana, Pak? Iya. Masalahnya di mana, Pak? Ada Di mana jeda- Bapak mengatakan bahwa ada yang Kecuali janggal? beda. Janggalnya apa? Apakah karena warna merah terus warna biru tadi yang janggal? Itu salah satu. Nah, Kemudian itu juga itu Bapak tanyakan ke UGM. Ya, Lihat pada masanya dong. Apakah pada saat diregistrasi Iya. itu capnya dipakai biru pada saat itu dan sebelumnya merah. Itu dong Pak. ya yang itu saya kan ingin problemnya pertama, UGM bukan tidak persoalan UGM hasil tidak mau otopsi. ngasih sampai Mohon sekarang, maaf lah, menunda-nunda. Pak Lukas. Jadi kalau tadi bapak-bapak itu Janganlah. marah-marah mengulur Pak Lukas waktu, sudah UGM juga mengulur waktu. Pak Lukas sudah tepat. Saya tidak meneliti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Sudah tepat itu, Pak. Terima kasih. Mengenai ada persoalan administrasi, ya silakan, Pak. Sekarang kita balik aja. Balik, Sampean kan pendukung fanatik. Tidak, Pak. Oke, pengacara lah, apapun lah. Jangan bilang begitu, Pak. Bagaimana kalau Anda Kalau pendukung nggak dibayar, kalau ini dibayar. Bagaimana kalau Anda dengan kemampuan persuasi merayu mengajak Jokowi dan UGM, Pak, ketimbang eker-ekeran 3 tahun, Pak, mari kita tunjukkan dan untuk menunjukkan kebesaran. Tidak usah Saya pengadilan, tunjukkan saja ke publik, Saya ya. press conference bersama, Saya ya. membentuk tim independen. Saya ya. Pak Lukas, bangun, Pak. Bangun, Pak. Ya nggak mungkin lah, Pak, Bapak bilang seperti itu, Pak. Kenapa nggak mungkin? Itu tadi kembali Karena politik Anda itu sudah penuh penipu, menyampaikan. penuh manipulator. Ya, Jadi kan Anda kenaifan sudah Anda di situ. menyampaikan bahwa ini adalah ijazah dapat dari KPU. Sudah bagus, Pak. Jangan Makanya kan masuk lebih jauh, Pak. Kita punya anak Kecuali Bapak memang bagian daripada Mas Roy. Ya kan yang ini mengaku pertanyaannya, pemeriksa. temuan kami. Tidak bisa bertanya, Pak. Makanya saya bilang. Nggak, saya Bapak- bertanya. Makanya Ada saya bilang, kejanggalan nggak? apakah Pak Lukas mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Tadi disampaikan kan gitu. Belum. Oh, diralat? Belum. Ya dari tadi saya bilang Enggak, Bapak bilang karena tidak. kita evidence based, kita hanya mau memberikan penilaian setelah semuanya dokumen. terkumpul. Padahal Bapak sudah mendapatkan semua dokumen dari semua KPU, Dari KPU. mengatakan ada ijazahnya.
kopinya salinan. Kopi salinan. Kita belum mendapatkan dari Masalah Bapak nggak puas, Pak. Dan dari KPU saya tambahkan ya. Fotonya itu memang kurang ada angle kiri perbedaan nih, juga ukuran kurang kanan nih. fotokopinya. Ya, itu preference, Pak. Tetapi faktanya Bapak sajikan dengan baik dan benar dari pertama tadi saya dengerin, ini loh ijazah salinan atau ijazah kopi Pak Jokowi. Jadi itu aja Pak yang saya pengen dengar. Jadi selebihnya dan lain-lainnya, ya saya pikir nggak usah macam-macam. Tadi Pak. ada pertanyaan etika ya. Jokowi ini udah 10 tahun ya. Nah kalau ini saya nggak mau jawab karena kalau udah ini udah- orientasinya Nah, apa? ini Orientasi apa? Kenapa Masa sih? sini Mendingan- Tidak punya sedikit orientasinya Mas Iman. kebencian. Tidak punya sedikit etika Cobalah ya. mencari data Kepada Pak Lukas. bangsa Indonesia. Sorry Pak Lukas. Cobalah cari membuka data-data berkas yang memang dia atau punya meminta bersama berkas UGM. itu. Selesai ini. Pak Lukas. Istilah saya tadi, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pak Lukas. Kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa Pak dipermudah? Lukas Itu tahu prinsip nggak? Pak Jokowi. Lukas tahu nggak sudah ditunjukkan ke semua teman-teman tersangka kemarin ijazah aslinya Di Polda maksudnya. di Polda. Itu bukan menunjukkan, itu mengintip sebentar. Nah, kalau semuanya Pak Lukas menganalogikan dengan versi Pak Lukas, ya kita juga nggak bisa. Itu salah satu Nggak kenaifan bisa- tim Anda nggak ya. bisa Yang apapun dimaksud yang- menunjukkan ke publik itu boleh diteliti Makanya oleh masuk- tim independen yang ahli forensik silahkan, dokumen. Pak, silahkan. Makanya masuk ke pokok perkara.